selamat datang di iNews Today. Apa kabar Anda hari ini? Apa kabar Lista? Alhamdulillah sehat. Zila sendiri apa kabar? Sehat dong, baik. Alhamdulillah. Ya pemirsa, kami berdua kembali hadir selama 1,5 jam ke depan untuk memberikan berbagai informasi penting, menarik dan juga inspiratif untuk Anda. Dan kami juga akan memberikan informasi terkini terkait dengan kebakaran Manggarai dan juga kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialami seorang selebgram di Bogor, Jawa Barat. Dan bersama saya Fazilah Kairunisa. Bersama Zila dan saya Arlista Hadi. Pemirsa, inilah iNews Today selengkapnya untuk Anda. Ya pemirsa, kita ke informasi pertama. Polres Metro Jakarta Selatan ini masih menyelidiki penyebab kebakaran yang menghanguskan ratusan rumah warga Gang Remaja Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan. Nah, ini sejumlah saksi juga telah dimintai keterangan gitu ya oleh polisi. Sementara olah tempat kejadian perkara juga akan dilakukan setelah proses pendinginan oleh petugas suku dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan selesai dilakukan. Kebakaran yang terjadi di Gang Remaja Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan menghanguskan 200 rumah warga hingga memaksa 375 kepala keluarga mengungsi ke selasar stasiun Manggarai. Polres Metro Jakarta Selatan masih menyelidiki penyebab terjadinya kebakaran. Sementara 3 orang saksi yang melihat dan mengetahui awal kejadian telah diperiksa. Kebakaran yang di Manggarai sudah ditangani dari damkar, 25 unit pemadam kebakaran sudah dikerahkan di sana. Sudah ada berapa saksi yang belum minta keterangan sampai saat ini? Saksi untuk sementara sudah 3 orang, namun demikian pasti kita mencari saksi-saksi yang melihat dan mengetahui kejadian tersebut. Rencana penyelidikan ke depan seperti apa dari Polres? Dari Polres Jakarta Selatan oleh TKP pastinya, kemudian mengumpulkan barang bukti, kemudian pemicu terjadinya kebakaran itu yang kita gali dan kita dalami dan kita cari pasti. Polisi juga segera melakukan olah tempat kejadian perkara setelah proses pendinginan selesai dilakukan petugas damkar. 5 posko pengungsian telah disiapkan untuk warga terdampak, sejumlah kebutuhan juga telah disalurkan kepada warga. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, sehari pasca kebakaran ribuan warga masih mengungsi di sejumlah posko. Ya, dengan alas seadanya mereka menanti bantuan dari pemerintah. 5 posko disediakan Pemda Jakarta Selatan untuk kurang lebih 3.000 jiwa korban kebakaran padat penduduk di Manggarai, Jakarta Selatan. Warga mengungsi tersebar di 5 titik, diantaranya posko pengungsian RW 06 dan RW 012, posko kereta api bandara, posko SDN 05, posko Pasaraya Manggarai, dan posko Masjid Budi Asi. Selain bantuan tempat tinggal, warga rutin mendapatkan bantuan makanan. Namun, warga saat ini tengah membutuhkan bantuan seperti obat-obatan dan susu balita. Pemirsa, polisi yang menangkap suami selebgram Cut Intan Nabila di sebuah hotel di Kemang, Jakarta Selatan ini sempat viral ya. Kasusnya ya, dan akhirnya setelah penyisiran gitu ya, polisi akhirnya menangkap suami dari Intan ini. Dan beginilah suasana penangkapan AT, terduga pelaku penganiayaan istrinya Cut Intan Nabila, selebgram dan mantan atlet angker asal Aceh. Pelaku diamankan di sebuah hotel di Kemang, Jakarta Selatan dan dibawa ke Polres Bogor untuk diperiksa terkait kasus KDRT terhadap istrinya. Dari berapa ke sini? Tadi kan sore. Ini masukin. Ada lagi nggak yang ketinggalan di sini? Apalagi coba cek. Menyelidiki kasus penodongan senjata air soft gun oleh seorang staf panitera Pengadilan Negeri Depok, Jawa Barat. Dan hasil pemeriksaan, motif pelaku ini karena kesal ditegur korban terkait bangunan semi permanen yang berdiri di fasilitas umum.
Polisi menyelidiki kasus penodongan senjata airsoft gun di kawasan Bojong Sari, Depok yang dilakukan oleh DN, seorang staf panitera di Pengadilan Negeri Depok, Jawa Barat. Motif aksi koboi yang dilakukan pelaku karena selisih paham. Pelaku kesal lantaran ditegur korban untuk membongkar bangunan semi permanen di belakang rumah pelaku yang berdiri di fasilitas umum. Tak hanya mendapatkan ancaman akan ditembak, korban yang sempat merekam aksi koboi pelaku tersebut juga disuruh tiarap oleh pelaku, namun korban menolak. Akibatnya terjadilah tindak kekerasan yang mengakibatkan korban mengalami bengkak di kepala dan memar di wajah. Sementara usai dilaporkan dan viral di media sosial, polisi mengamankan pelaku di Mapolsek Bojong Sari. Perselisihannya terkait dengan pembongkaran bangunan berupa saung yang berada di rumah pelaku, di mana diketahui bahwa sudah ada surat untuk melakukan pembongkaran dari Satpol PP Pemkot Depok untuk melakukan pembongkaran. Namun karena ditegur yang bersangkutan, pelaku kemudian emosi melakukan tindakan penganiayaan maupun pengancaman dengan menggunakan airsoft gun. Polisi masih melakukan penyidikan terhadap pelaku dan saksi-saksi termasuk korban dengan mengumpulkan barang bukti berupa rekaman video yang beredar serta CCTV milik warga. Ya, pemirsa, pelaku pembakaran rumah di kawasan Kampung Bidara, Marunda, Cilincing, Jakarta Utara berhasil ditangkap petugas kepolisian. Pelaku ini membakar rumahnya sendiri usai cekcok dengan istri. Seorang suami yang nekat membakar rumah lantaran cekcok dengan istrinya di kawasan Kampung Bidara, Marunda, Jakarta ditangkap aparat kepolisian. Pria 38 tahun ini ditangkap saat bersembunyi di rumah kerabatnya. Kini penyidik masih mendalami keterangan pelaku untuk memastikan motifnya tega membakar rumah usai cekcok dengan sang istri. Ini pelaku yang mana Pak Khalid dan ya yang diduga pelaku pembakaran rumah sendiri itu ya? Yang siap. Kami untuk proses periksa dulu ya. Kebakaran rumah terjadi di Jalan Kampung Bidara, Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Pelaku yang emosi usai berselisih dengan istri sengaja membakar selimut di dalam kamar hingga api dengan cepat membesar dan membakar barang-barang lainnya. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, penyelidikan kasus ibu anak yang tewas dan menjadi kerangka di dalam rumah terus berlanjut di Bandung Barat, Jawa Barat. Polisi ini menemukan adanya jejak digital pembelian sianida, pemirsa, dari salah satu korban. Penyebab kematian ibu dan anak yang ditemukan jadi kerangka dalam rumah masih menjadi misteri di Komplek Tani Mulia, Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Selama 2 pekan, polisi sudah memeriksa 11 saksi. Hasil penyelidikan sementara ada titik terang setelah petugas menemukan jejak digital pembelian sianida. Polisi menemukan adanya pembelian sianida secara online pada 2018 dari telepon seluler salah satu korban. Namun untuk memastikannya, polisi juga masih harus menunggu hasil otopsi sekaligus tim lab for Mabes Polri. Sianida sendiri merupakan serbuk atau cairan senyawa kimia. Riwayat pembelian yang kita duga sianida itu tetap kita menunggu hasil dari tim forensik. Jangan sampai dia beli tapi ternyata tidak ada dalam kandungan, kita bisa menyimpulkan ini salah. Ya, jadi kami mohon waktu nanti secara komprehensif dari segi forensik. Sebelumnya, warga digegerkan dengan temuan 2 kerangka ibu dan anak, Indah Hayati dan Ella Immanuela Putra, terbaring di 2 kasur berbeda dalam satu kamar. Sejumlah pesan ditemukan dan ditulis korban di tembok kamar. Kedua kerangka ditemukan mantan suami korban yang datang ke rumah untuk mengambil sesuatu. Korban dan suaminya sudah tidak berkomunikasi sejak 2018 lalu. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Kemana-mana
usai jeda ada informasi mengenai viral di media sosial, petugas SPBU di Denpasar, Bali memungut biaya tambahan Rp5.000 ke pembeli BBM. Informasi selengkapnya jangan kemana-mana pemirsa, karena ini sudah akan segera kembali usai jeda. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama iNews Today di iNews Center Jakarta. Pemirsa, ruko yang berlantai 3 yang dijadikan sebagai kantor konsultan atau pengacara di Jalan Saharjo, Manggarai, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan terbakar pada Selasa malam. Api diduga muncul dari korsleting listrik pada lantai 3 ruko. Kobaran api terlihat membakar sebuah ruko berlantai 3 yang berada di Jalan Suharjo, Manggarai, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan pada Selasa malam. Petugas suku dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan wilayah Jakarta Selatan yang berada di lokasi dengan cepat melokalisir api agar tidak terjadi perambatan kebangunan ruko yang berada di sebelahnya. Menurut petugas keamanan setempat, bangunan berlantai 3 yang terbakar tersebut adalah kantor konsultan atau pengacara. Kebakaran lagi nih, dekat pemukiman. Belum diketahui pasti apa penyebab dari terbakarnya ruko tersebut. Meski demikian, api diduga muncul dari korsleting listrik pada lantai 3 yang baru saja ditinggal karyawannya pulang. Nah, Pak Karto bilang, Pak, itu ada asap di situ, ada pengemudinya nggak? Gitu. Lah ada di situ, kata kita kan gitu. Kok ada asap ya? Nah terus kita cek ke sini, nah udah mulai ada asap. Sempat keluar api juga, Pak. Baru asap, belum ada api. Nah kita antisipasi karena dikunci kan, kita minjem forklift dari kargo. Kita tabrakin tuh ke pintunya. Nah kita masuk ke atas pakai apar ringan, habis 6 kita udah nggak sanggup, kita langsung hubungin pemadam kebakaran. Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Setelah menerjunkan 8 unit mobil pemadam kebakaran beserta puluhan personil, api berhasil dipadamkan 2 jam kemudian. Selanjutnya, peristiwa kebakaran ini kini ditangani oleh pihak terkait termasuk Polsek Tebet dan Polres Metro Jakarta Selatan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, razia preman, pengemis, dan Pak Ogah di Pulau Gadung, Jakarta diwarnai aksi kejar-kejaran. Para pelanggar berusaha kabur dari petugas hingga berlarian ke tengah jalan raya. Aksi kejar-kejaran terjadi saat petugas melakukan razia preman, pengemis, dan Pak Ogah di Jalan Bekasi Raya, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Petugas gabungan Satpol PP, Polri, dan TNI melakukan penyisiran dan penangkapan sejumlah pelanggar yang mencoba melarikan diri. Salah satu pelanggar mengaku sudah pernah tertangkap, namun kembali mencari uang di jalanan karena kebutuhan ekonomi. Mami kasih tahu nggak bahwa ada kayak gini? Udah Pak, udah sempat, saya udah di Di data, kenapa ngelakuin lagi? Dan udah tempat seminggu nggak market nih. Saya nggak ada duit. Namanya juga udah berumah tangga. Masa baru keluar ini lagi keluar. Kena lagi. 10 pelanggar yang kami tindak, selanjutnya kami buat pernyataan untuk tidak mengulangi kegiatan ini karena melanggar peraturan daerah, dan sementara kita bawa ke Panti Sosial Cipayung, demikian.
Razia PPKS atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial digelar hingga 31 Agustus dalam rangka operasi tertib praja. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Ini ada viral di media sosial, ada oknum operator SPBU di Denpasar, Bali yang diduga melakukan pungutan liar Zila kepada setiap pembeli salah satu gas, yaitu SPBU ya. Pertamax Rp5.000. Sebel banget ya kalau beli, maksudnya harus ada pungli-pungli gini ya. Iya. Nah, tapi Lisa, nih dalam video yang beredar juga, pembeli yang mengisi BBM di SPBU ini dikenakan biaya tambahannya di luar harga resminya itu. Nggak boleh ini, nggak boleh pemirsa. Saya kalau saya dikasih lihat saya bayar 5.000. Itu saya beli Pertamax bukan Pertalite. Ya coba aja Bapak beli tempat lain coba. Tempat lain juga nggak. Sebuah video yang diunggah akun @romansa sopir truk viral di media sosial. Keluhan tersebut merekam keluhan seorang pria saat membeli Pertamax Rp100.000, namun hanya diberikan Rp95.000. Sementara sisanya senilai Rp5.000 diklaim oleh operator SPBU sebagai biaya admin. Kejadian tersebut terjadi di SPBU di Jalan Pulau Komodo, Denpasar. Pasca viral, pengawas SPBU menyebut tidak tahu persis soal kejadian tersebut dan membantah adanya kebijakan biaya admin di SPBU tersebut. Sini, tapi saya kan nggak tahu persis juga gininya Pak. Saya pas nggak ada di sini. Tapi kalau memang dari manajemen ada kebijakan seperti itu Pak? Nggak ada Pak. Lalu dari manajemen nggak ada masalah pungutan itu nggak ada. Itu inisiatif operator aja Pak. Pasca kejadian tersebut, 2 orang oknum operator SPBU dalam video dibawa petugas ke Polresta Denpasar untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Dari informasi lainnya, pemirsa, 5 pelaku pemerkosa siswi SMK ditangkap Polres Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Mirisnya pemirsa, 3 dari 5 pelaku ini masih di bawah umur. Polres Luwu Timur, Sulawesi Selatan menangkap para pelaku pemerkosa seorang siswi di ruang ekstrakurikuler Paskibra di sebuah sekolah. Kasus ini bermula saat salah satu pelaku mengajak korban jalan-jalan. Korbannya haus meminta untuk membeli minuman kaleng. Pelaku lalu mengajak korban ke sebuah gedung sekolah. Sepinya sekolah dan tidak ada penjaga membuat para pelaku melancarkan aksinya. Kemudian pelaku mengajak teman-teman lainnya untuk memperkosa korban secara bergantian. Jadi yang kami amankan itu ada 5, 2 dewasa, kemudian 3 masih anak di bawah umur. Tak terima dengan perlakuan para pelaku, korban melaporkan kejadian yang dialaminya ke Mapolsek Warendra. Saat ini kelima pelaku sudah diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Luwu, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Pemirsa, ada seorang pria yang menggunakan baju satuan polisi lalu lintas ini terekam CCTV merampok agen bank di Kota Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Riau. Pelaku membawa kabur uang puluhan juta dari meja kasir. Aksi perampokan terjadi pada Minggu malam di sebuah toko agen salah satu bank, Kota Pangkalan Kerinci, Riau sempat viral di media sosial. Dari rekaman video yang tersebar, terlihat detik-detik aksi pelaku. Sebelum melakukan aksi perampokan, pelaku yang menggunakan helm, berpakaian baju kaos bertulisan Satlantas terlihat mondar-mandir di dalam toko. Pelaku berpura-pura hendak menarik uang tunai sebanyak 50 juta rupiah. Tiba-tiba, pelaku langsung mengancam kedua kasir menggunakan senjata tajam sejenis pisau. Dengan ketakutan, kasir menyerahkan uang sebanyak Rp70.600.000 yang masih terbungkus di dalam plastik hitam. Pelaku langsung kabur menggunakan sepeda motor. Yang
Yang jaga cuma satu orang, yang satunya lagi sholat. Ada bapak-bapak mau narik 50 juta. Bapak-bapak yang mau narik 50 juta itu kan kalau dilacak di sini nggak ada. Jadi kami mengumpulkan dari toko yang satunya lagi dan minta dari teman biar cukup. Jadi waktu kita lagi ngumpulin uang itu, bapaknya nunggu kami untuk menghitung sambil nunggu transferan. Makanya datang dari jam 6:30 itu dia sampai jam 8:30 belum juga diambil uangnya. Ternyata dia cuma nunggu sepi. Pas udah sepi, penjaga 2 pun langsung digasak juga uang. Berapa kerugian kita, Pak? Kalau dari total hitungan yang dijaga itu 72.690.000. Pemilik toko dan korban telah melaporkan peristiwa tersebut ke Kepolisian Resort Pelalawan. Dari Kabupaten Pelalawan, Riau, Diki Kurniawan, iNews melaporkan. Usaha Jakarta mengabulkan gugatan Anwar Usman dan mencabut SK pengangkatan Soehartoyo sebagai Ketua MK. Jangan kemana-mana, iNews Today akan segera kembali usaha jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama iNews Today di iNews Center Jakarta. Pemirsa, Pengadilan Tinggi Tata Usaha atau PT UN Jakarta ini mengabulkan sebagian gugatan Hakim Konstitusi Anwar Usman dan mencabut SK pengangkatan Soehartoyo sebagai Ketua MK. Namun Majelis Hakim tidak menerima permohonan Anwar Usman untuk kembali duduk sebagai Ketua MK. PT UN Jakarta meminta Mahkamah Konstitusi atau MK mencabut SK pengangkatan Soehartoyo sebagai Ketua MK. Dalam amar putusan itu, PT UN Jakarta meminta agar keputusan MK nomor 17 tahun 2023 tanggal 9 November tentang pengangkatan Soehartoyo sebagai Ketua MK masa jabatan 2023-2028 batal atau tidak sah. Putusan ini juga menyatakan mengabulkan permohonan Anwar Usman agar dipulihkan harkat dan martabatnya sebagai Hakim Konstitusi seperti semula. Akan tetapi PT UN Jakarta tidak menerima permohonan Anwar Usman untuk kembali duduk sebagai Ketua MK. Sementara itu, jajaran Hakim Konstitusi akan menggelar rapat permusyawaratan hakim menyusul putusan PT UN Jakarta ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, suami artis Sandra Dewi, Harvey Mois, hari ini akan menjalani sidang perdana kasus dugaan korupsi timah di Pengadilan Negeri Tipikor, Jakarta Pusat. Sidang perkara kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah dengan terdakwa Harvey Mois rencananya akan digelar pagi ini pukul 10. Agenda sidang yaitu pembacaan dakwaan. Dalam sidang sebelumnya, jaksa menyebut Harvey dan Helena Lim terlibat kong kali kong dengan pihak PT Timah untuk pengelolaan timah hingga menerima keuntungan sekitar 420 miliar rupiah. Kasus korupsi timah merugikan negara sebesar 300 triliun rupiah. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait sidang korupsi timah dengan terdakwa Harvey Mois, kami sudah bergabung dengan rekan Yasmin Atania yang sudah berada di Pengadilan Negeri Tipikor, Jakarta Pusat. Selamat pagi Yasmin, bagaimana jalannya sidang kasus timah dengan terdakwa Harvey Mois di sana?
Ya, selamat pagi Fazila, Rista dan juga pemirsa. Sebelumnya dijadwalkan untuk sidang perdana Harvey Muiz, suami aktris Sandra Dewi. Ini akan dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Namun baru beberapa menit yang lalu, tepatnya pada pukul 10:15 waktu Indonesia Barat, Harvey Muiz tiba di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Yang mana tadi kedatangan Harvey Muiz dijaga ketat oleh pihak pengamanan dari pihak kepolisian, baik pada saat turun dari mobil hingga menuju ke ruang persidangan. Memang Harvey Muiz ini menjadi salah satu dari 22 orang yang terjerat dalam kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah. Ketua PN Jakarta Pusat ini telah menyiapkan ada 5 hakim begitu ya untuk persidangan yang digelar hari ini yang diketuai oleh Hakim Eko Arianto. Dan juga sebelumnya Kejagung telah melimpahkan barang bukti milik tersangka Harvey Muiz kepada pihak pengadilan Tipikor begitu ya. Adapun untuk rincian barang bukti yang dilimpahkan yakni 11 bidang tanah atau bangunan yang tersebar di Jakarta Selatan, kemudian juga di Jakarta Barat dan Tangerang. Kemudian ada tas premium sebanyak 88 unit, kemudian perhiasan 141 buah logam mulia, serta uang tunai rupiah sebesar 13,5 miliar rupiah dan juga 400 ribu dolar Amerika, serta ada 8 unit mobil mewah. Untuk peran Harvey sendiri dalam dugaan kasus korupsi ini terlibat kong kali kong dengan pihak PT Timah untuk pengelolaan timah yang tujuannya adalah untuk mengakomodasi penambangan timah ilegal di wilayah izin usaha penambangan milik PT Timah maksud kami. Dan sepertinya saat ini sidang akan segera dimulai. Nanti kita nantikan seperti apa jalannya sidang perdana Harvey Muiz dalam kasus dugaan korupsi terkait dengan timah. Kembali ke studio. Baik, terima kasih banyak atas laporannya Yasmin Atania langsung dari Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta, dan selamat kembali bertugas. Pemirsa, Saka Tatal, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat, memenuhi panggilan pemeriksaan Barreskrim Polri. Saka diperiksa oleh Barreskrim Polri terkait dugaan keterangan palsu yang melibatkan Aib dan Dede. Oke, kita penyidik dulu ya. Kita penuhi panggilan penyidik dulu. Didampingi tim pengacaranya, Saka Tatal tiba di gedung Barreskrim Polri pukul 12 siang. Selain tim pengacara, Saka juga didampingi tim dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Saat menjumpai wartawan, Saka menegaskan dirinya tidak pernah mengenal saksi Aib dan Dede. Ia juga membantah disebut berada di lokasi kejadian tempat Vina dan Eki ditemukan. Sementara itu, kuasa hukum Saka Tatal Farhad Abbas mengungkapkan, pada pemeriksaan ini timnya membawa sejumlah barang bukti berkas pada 2016 lalu yang akan disampaikan ke penyidik. Salah satunya bukti percakapan telepon antara Widi dan Vina sebelum kematian Vina. Termasuk bukti percakapan telepon antara Widi dan Vina sebelum kematian. Artinya dengan ada bukti tersebut kita bisa pastikan bahwa tidak ada peristiwa di belakang showroom itu. Tidak ada, ya Saka ya. Sebelumnya, Aib dan Dede dilaporkan tim kuasa hukum Saka Tatal terkait kesaksian palsu dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sementara itu, jelang pendaftaran permohonan sidang peninjauan kembali 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, kuasa hukum salah satu terpidana mendatangi Lapas Kelas 1 Cirebon, Jawa Barat. Kuasa hukum datang untuk memberikan surat pemberitahuan pengajuan permohonan peninjauan kembali. Tim kuasa hukum Rivaldi Aditya Wardana atau Ucil, terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, mendatangi Lapas Kelas 1 Cirebon, Jawa Barat, Selasa siang. Kedatangan kuasa hukum untuk memberikan surat pemberitahuan bahwa 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki akan mengajukan peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Kota Cirebon. Tim kuasa hukum mengirimkan surat kepada Polda Jawa Barat serta Kementerian Hukum dan HAM agar ke-6 terpidana segera dikembalikan di Lapas Kelas 1 Cirebon. Nah, sekarang kami tim pengacara juga meminta dikembalikan kembalilah 6 narapidana ini ke tempat semula, yaitu di Lapas Cirebon. Itu artinya untuk memudahkan PK atau gimana? Apa? Untuk memudahkan PK atau gimana? Kalau untuk memudahkan PK ya, kalau untuk mengenai mereka nantinya harus jadi atau tidak itu tergantung nanti majelis ya, bisa diapain. Mungkin kan sekarang sudah ada dari dulu kan waktu zaman Covid adanya Zoom ya, mungkin bisa melalui Zoom. Syukur-syukur semuanya itu bisa dihadirkan di persidangan lebih enak lagi nih ya kan. Sebelumnya, 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki yakni Eko Ramdhani,
Eka Sandi, Supriyanto, Hadi, Jaya, dan Sudirman melalui kuasa hukumnya mengajukan peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Berbagai persiapan sudah dilakukan untuk mendaftar ke pengadilan. Bahkan 2 saksi yakni Ismail dan Adi sudah disiapkan lantaran mengetahui persis kejadian di malam peristiwa meninggalnya Vina dan Eki. Keterangan para saksi yang disiapkan diharapkan bisa menjadi bukti baru yang membebaskan para tersangka dari jerat hukum kasus Vina dan Eki, serta memulihkan nama baik mereka seperti Peggy Setiawan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, 6 terpidana kasus Vina dan Eki 2016 ini akan mendaftarkan peninjauan kembali dan juga menyerahkan memori PK ke Pengadilan Negeri Cirebon pada hari ini. Untuk informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan rekan kami Tois Skandar di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi Tois, bagaimana situasi di PN Cirebon terkait pendaftaran PK 6 terpidana pada pagi ini? Tois, kami belum mendengar suara Anda, mungkin mute-nya bisa diaktifkan? Ya, Jila. Baik. Ya, silakan Tois dengan laporan Anda. Ya, Jila dan juga Arisa dapat kami informasikan saat ini saya berada di salah satu pengadilan negeri Kota Cirebon, Jawa Barat, di mana pada pagi hari ini rencananya pada pukul jam 10 pagi tadi rencananya ke-6 terpidana dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Salah satunya yang terdaftar hari ini mengajukan PK di Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Jawa Barat sendiri. Dan di mana dari ke-6 tersebut juga rencananya pihak keluarga dan pihak kuasa hukum akan mendatangi di Pengadilan Negeri Kota Cirebon sendiri. Dari ke-6 kasus pembunuhan Vina dan Eki ini rencananya akan mengajukan PK dan mereka beranggapan juga dengan ada pengajuan PK ini akan menemukan novum-novum baru yang disaksikan pada persidangan nanti. Dan hingga saat ini pagi hari ini ke-6 terpidana masih dilakukan di penjara di Kota Bandung sendiri, dan dari pihak Humas Pengadilan Kota Cirebon sendiri dengan adanya PK ini harus dihadirkan para 6 terpidana nanti dalam sidang tersebut. Dan hingga saat ini pihak keluarga dan pihak kuasa hukum belum mendatangi pihak di Pengadilan Negeri Kota Cirebon sendiri, di mana ada beberapa kuasa hukum yang dari Bandung sudah mendatangi Pengadilan Negeri Kota Cirebon ini. Dari ke-6 tersebut yakni Eko Ramdhani dan Jaya, Eka Sandi, Supriyanto, Hadi Saputra, dan Rivaldi Aditya Wardana. Dari ke-6 tersebut mereka beranggapan dengan adanya kasus pembunuhan Vina dan Eki tersebut tidak ikut terlibat dalam pembunuhan tersebut. Namun mereka beranggapan juga dengan adanya kasus pembunuhan ini, dengan adanya kecelakaan, tidak ada kasus pembunuhan Vina di flyover Jembatan Talun Kabupaten Cirebon sendiri. Dan dapat kami informasikan juga Arista dan juga Jila, sampai saat ini ke-6 terpidana masih di Lapas Kota Bandung, dan pihak Humas dari Pengadilan Kota Cirebon sendiri, jika nantinya akan dilakukan PK, maka dari ke-6 terpidana harus dihadirkan dalam persidangan peninjauan kembali. Seperti itu. Kembali ke Jila dan Arista. Baik, kalau untuk bukti-bukti baru yang tadi disampaikan bahwa kuasa hukum akan menampilkan novum-novum gitu ya. Apa saja, mungkin Tois mendapatkan informasi apa saja bukti-bukti baru yang akan ditampilkan di persidangan kali ini? Ya, Jila, nanti dari ke-6 terpidana tersebut akan melakukan sejumlah novum-novum baru yang akan diajukan dalam persidangan nanti. Selain itu juga ada beberapa, salah satunya dari pihak narapidana Rivaldi sendiri akan menunjukkan saksi-saksi fakta yang akan dihadirkan dalam persidangan nanti. Dan saksi fakta itu sudah ada 7 saksi fakta tersebut yang akan dihadirkan. Namun hingga saat ini kami belum
mendapatkan informasi ada beberapa novum yang akan diajukan pada peninjauan PK ini. Seperti itu, Cila. Baik, dan kita akan sama-sama nantikan begitu ya bagaimana nanti hasil dari persidangan juga jalannya sidang di Pengadilan Negeri Cirebon nanti. Terima kasih Toy Iskandar telah bergabung bersama kami dan selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, Pengadilan Negeri Lubuk Pakam membebaskan terdakwa Edi Suranta, guru singa alias Godol dari tuntutan JPU. Ia tidak terbukti secara sah pada kepemilikan senjata api. Sidang putusan diwarnai isak tangis dan tepuk tangan keluarga. Majelis hakim menyatakan terdakwa tidak bersalah terkait kasus dugaan kepemilikan senjata api yang selama ini dituduhkan kepadanya. Sebelumnya, Edi Suranta, guru singa alias Godol, ditangkap tim gabungan Polrestabes Medan pada 13 Maret 2024. Ia tidak terbukti secara sah melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh JPU. Selain membebaskannya dari segala dakwaan jaksa, hakim juga memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dari tahanan, mengembalikan hak dan harkat martabat, serta meminta JPU memusnahkan barang bukti Senti dan membebankan biaya perkara kepada negara. Anugerah yang besar bagi kita, khususnya di bangsa Indonesia hari ini, minggu-minggu ini kita akan merayakan hari kemerdekaan, dan ini juga menjadi titik balik dari kemerdekaan seorang Edi Suranta. Bagaimana Edi Suranta selama 5 bulan terakhir di penjara, didakwa oleh jaksa penuntut tanpa dasar-dasar yang kuat. Kita bisa lihat dari semua pertimbangan hakim, tidak ada satupun saksi-saksi yang dijadikan dan dihadirkan oleh jaksa sebagai saksi di pengadilan ini terbukti. Semua keterangan dari Brimob dikesampingkan. Itu putusan sama aja. Putusan bebas, menghukum atau lepas, itu sama aja. Ini kan pengadilan, bukan penghukuman. Jadi kemungkinan mungkin pertimbangan hakim kan bahwa perbuatan tersebut tidak terbukti. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menyebut mundurnya Erlangga sebagai Ketua Umum Golkar merupakan urusan internal partai. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di iNews Today. Pemirsa, Agus Gumiwang ditunjuk sebagai PLT Ketua Umum Partai Golkar. Nah, penunjukan Agus dilakukan usai rapat pleno 2 hari setelah Erlangga Hartarto mundur dari jabatan Ketua Umum Golkar. Rapat pleno Golkar berlangsung sejak Selasa pukul 7 malam di kantor DPP Golkar Jakarta. Dalam rapat ini, Golkar menunjuk Agus Gumiwang sebagai PLT Ketua Umum menggantikan Erlangga Hartarto. Dalam rapat pleno, Golkar juga menjadwalkan Rapimnas Partai pada 20 Agustus 2024 serta musyawarah nasional memilih ketua umum baru pada tanggal 21 Agustus. Saya diberikan amanah untuk memimpin Partai Golkar sebagai PLT Ketua Umum Partai Golkar, dan tugas utama saya sebagai PLT Ketua Umum Partai Golkar adalah mengantarkan Golkar menuju Rapimnas dan Munas ke-11 Partai Golkar. Ketua Dewan Pembina Bapilu Partai Golkar, Idrus Marham, menyatakan saat ini ada 34 DPD Provinsi sepakat mendukung Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum pengganti Erlangga Hartarto. Kita berterima kasih dong. Kalau misalkan Pak Jokowi menghargai kader Golkar yang namanya Bahlil. Tidak atas nama Golkar, tetapi karena kemampuan individu, kompetensi dirinya. Mestinya kan kita terima kasih. Kan itu gitu loh. Nah ini saya kira, sehingga dengan demikian, belum lagi, nah ini yang paling menarik nih. Saya ditelepon beberapa DPD 1. Ini bagus juga nih Kanda. Saya bilang, apa bagusnya? Ini kan ada suasana kebatinan yang terbangun dari bawah. Mestinya ke depan ini yang menjadi muncul sebagai calon-calon ketua umum yang harus pernah memimpin daerah.
Masuk lo saya bilang apa? Ya masuk kami ini Kanda. Kami dari PD1 sepakat mendukung Bahlil. Nah, untuk kapok lo. Jadi makanya ada yang nyoroti malah direspon begitu. Jadi mestinya aspirasinya ke depan, kalau mau syarat mutlaknya adalah yang menjadi ketua umum harus pernah memimpin daerah. Jangan secara tiba-tiba di atas tidak tahu suasana kebatinan daerah. Dan sekarang secara faktual yang komunikasi adalah itu sudah lebih dari 30 DPD yang memberikan dukungan kepada Bahlil sebagai ketua umum. Itulah sebabnya mungkin sudah 33. Yang lain ini mungkin hanya masalah teknis saja. Dan saya punya keyakinan nanti lengkap menjadi 38. Keputusan Erlangga Hartarto meninggalkan kursi jabatan Ketua Umum Golkar mengejutkan banyak pihak. Spekulasi bermunculan atas keputusan Erlangga. Terlebih saat pemilihan kepala daerah semakin dekat. Mulai dari tekanan internal partai hingga tekanan dari pihak luar. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.